Langit di ufuk timur baru menunjukkan semburat kelabu pucat, namun di dalam rumah besar bercat putih gading itu, hari Anindita telah dimulai sejak 2 jam yang lalu. Bukan suara alarm yang membangunkannya, melainkan insting yang telah tertanam selama 2 tahun terakhir, insting seorang pelayan tak bergaji di kerajaannya sendiri. Aroma harum dari nasi liwet yang tengah ia masak di dalam kastrol tanah liat mulai menguar, berbaur dengan desis tajam minyak kelapa di atas wajan besi tempat potongan-potongan tempe menari-nari hingga berwarna keemasan. Di sebelahnya, dalam panci lain, kuah opor ayam berwarna kuning pekat bergejolak pelan, melepaskan uap wangi yang kaya akan rempah. Semua ini bukan untuknya. Dapurnya, sebuah ruangan di bagian paling belakang rumah, telah menjadi dunianya. Disinilah ia menghabiskan sebagian besar waktunya, di antara uap panas, noda kunyit, dan keheningan yang menusuk. Keheningan itu seringkali pecah oleh suara tawa dari ruang makan, tempat keluarganya, suaminya Bramantio, ibu mertuanya Wati, dan Riana, wanita simpanan suaminya yang kini tinggal serumah, menikmati hasil kerja kerasnya. 3 tahun yang lalu, Anindita tak akan pernah membayangkan hidupnya akan menjadi seperti ini. Pernikahannya dengan Bram adalah buah dari cinta sejati. Mereka bertemu di sebuah acara komunitas, di mana Bram, yang saat itu hanyalah seorang staf junior yang lugu, terpikat oleh tawa Anindita yang renyah dan hatinya yang tulus. Mereka membangun mimpi dari sebuah kontrakan petak yang sempit, di mana cinta menjadi bumbu utama setiap masakan sederhana mereka. Anindita ingat betul, pada ulang tahun pernikahan pertama mereka, Bram memberinya kejutan. Bukan perhiasan mahal, melainkan sepiring nasi goreng buatannya sendiri, dengan telur mata sapi berbentuk hati di atasnya. Maaf ya, sayang, Mas cuma bisa kasih ini. Tapi Mas janji, suatu hari nanti Mas akan buat kamu jadi ratu. Bisik Bram malam itu, diiringi pelukan hangat yang terasa seperti rumah. Janji itu terasa seperti racun manis yang kini membunuhnya perlahan. Ratu, yang dijanjikan Bram ternyata adalah Riana. Semua berubah ketika Bram mendapatkan promosi menjadi manajer di Nusantara Jaya Group, sebuah perusahaan properti raksasa. Gaji yang berlipat ganda, fasilitas mobil mewah, dan lingkaran pergaulan baru telah mengikis sosok Bram yang Anindita kenal, menggantinya dengan seorang pria asing yang angkuh dan haus akan pengakuan. Tubuh Anindita yang secara alami berisi, yang dulu selalu menjadi tempat Bram bersandar dengan nyaman, kini menjadi sumber cemoohan. Anin, kamu tidak lihat badanmu itu? Sudah seperti kulkas 2 pintu. Aku ini manajer, aku butuh istri yang representatif, yang bisa kubawa ke acara-acara penting. Bukan yang membuatku malu, ujar Bram dengan dingin suatu malam, dan kalimat itu menjadi vonis pertama bagi pernikahan mereka. Tak lama setelah itu, Riana masuk ke dalam hidup mereka. Junior di kantor Bram yang lihai memainkan peran sebagai gadis lugu yang butuh perlindungan. Dengan tubuh langsing bak model, wajah yang tak pernah lepas dari riasan mahal, dan suara manja yang dibuat-buat, Riana dengan cepat memenangkan hati Bram dan, yang lebih penting, hati Ibu Wati. Ibu mertua Anindita itu sejak awal memang tak pernah menyukainya, menganggap Anindita yang hanya lulusan SMA tidak sepadan dengan putranya yang seorang sarjana. Kehadiran Riana adalah amunisi yang sempurna baginya. Pagi itu, ritual menyakitkan yang sama kembali terulang. Anindita dengan telaten menata hidangan di atas meja makan peninggalan orang tua Bram. Nasi liwet hangat di dalam bakul anyaman, opor ayam di mangkuk keramik, sambal goreng kentang ati, dan kerupuk udang di dalam stoples kaca. 3 set piring dan peralatan makan termahal milik mertuanya tertata rapi. Untuk Bram, Riana, dan Ibu Wati. Pagi, sayang. Suara manja Riana terdengar dari tangga, diikuti langkah kaki Bram. Anindita cepat-cepat menyingkir ke sudut ruang makan, berusaha menjadi tak terlihat. Bram berjalan melewati Anindita seolah ia hanyalah perabot rumah, tanpa sapaan, tanpa lirikan sedikit pun. Ia langsung menarik kursi untuk Riana, sebuah gestur yang tak pernah lagi ia lakukan untuk Anindita sejak ia naik jabatan. Wow, baunya enak sekali. Mbak Anin memang paling jago ya kalau disuruh masak, ujar Riana dengan nada yang seolah memuji, namun matanya menatap Anindita dengan sorot mengejek. Panggilan, Mbak, itu terasa seperti belati. Sudah, jangan puji dia. Nanti besar kepala, sahut Ibu Wati yang baru datang dari kamarnya. Itu memang sudah tugasnya.
Makan saja tidak becus, badan melar terus, setidaknya harus ada gunanya di dapur. Anindita hanya bisa menunduk, meremas ujung dasternya yang sudah usang. Hatinya kebas. Cacian seperti itu sudah menjadi sarapannya setiap hari. Ia menunggu dalam diam hingga mereka mulai makan. Bram, nanti siang jangan lupa ya, temani aku ke butik langgananku. Ada koleksi tas baru datang, kata Riana di sela-sela suapannya. Pasti dong, sayang. Apapun untukmu, jawab Bram sambil tersenyum mesra, senyum yang sudah lama sekali tidak Anindita lihat. Uangnya pakai saja kartu kredit dari Mama, timpal Ibu Wati. Jangan sampai calon menantu Mama ini kekurangan. Calon menantu, kata itu berdengung di telinga Anindita. Jadi statusnya kini benar-benar sudah dihapus dari keluarga ini. Ia adalah hantu, babu, bayangan yang hanya berfungsi untuk memastikan perut mereka terisi. Gaji Bram yang puluhan juta setiap bulan tak pernah sepeser pun ia rasakan. Semua langsung masuk ke rekening Ibu Wati, yang dengan bijaksana mengalokasikannya untuk segala kebutuhan Riana dan putranya. Suatu kali, daster Anindita robek di bagian ketiak. Dengan memberanikan diri, ia mencoba meminta uang pada Bram. Mas, boleh minta uang sedikit? Daster Anin sudah banyak yang robek. Bram yang saat itu sedang bersiap pergi dengan Riana hanya meliriknya sekilas dengan tatapan jijik. Uangku bukan untuk membelikan kain buat membungkus gentong. Pakai saja yang ada. Lagi pula kamu di rumah saja, kan? Siapa juga yang mau lihat? 2 hari kemudian, Anindita melihat Bram memberikan sebuah kotak pipih dari merek ternama kepada Riana. Isinya adalah gaun sutra seharga jutaan rupiah. Sakitnya tak terperi. Setelah mereka bertiga selesai sarapan dan meninggalkan meja makan yang berantakan, barulah giliran Anindita. Ia mengambil piring kalengnya, mengisinya dengan nasi sisa yang sudah agak dingin dan sepotong tempe goreng sisa semalam. Ia duduk di dingklik kayu reot di sudut dapur, di samping tempat sampah. Ini adalah singgasananya. Dari sini, ia bisa mendengar percakapan mereka di ruang keluarga. Oh iya, Bram, akhir pekan ini kan proyek baru mudil. Kita harus adakan syukuran, dong, usul Ibu Wati. Undang kolega-kolega pentingmu, biar mereka lihat betapa suksesnya anak Mama sekarang. Ide bagus, Nanti Riana yang bantu atur pestanya ya, sayang, sahut Bram. Kita buat di rumah saja, biar lebih akrab. Bers, nanti aku yang urus dekorasi dan daftar tamu. Soal makanan, serahkan saja pada si babu di belakang. Suruh dia masak yang banyak dan yang enak. Rendang, sate, gulai, semuanya harus ada, timpal Riana dengan penuh semangat. Anindita menghentikan suapannya. Nasi di mulutnya terasa seperti pasir. Pesta. Itu artinya ia akan bekerja seperti kuda dari pagi hingga malam. Ia yang akan memasak, ia yang akan membersihkan, dan pada akhirnya, ia yang akan disembunyikan agar tidak merusak pemandangan. Ia teringat acara keluarga beberapa bulan lalu. Ia sudah berdandan serapi mungkin dengan satu-satunya blus bagus yang ia punya, berharap diajak. Namun, Bram hanya menatapnya sinis dan berkata, "Kamu di rumah saja. Aku tidak mau reputasiku hancur karena membawa istri yang penampilannya seperti pembantu." Malamnya, ia melihat foto-foto acara itu di media sosial Riana. Bram merangkul Riana dengan mesra, diapit oleh kolega-koleganya yang tersenyum. Keterangan fotonya, malam yang indah bersama pria hebatku. Anindita menelan sisa nasinya dengan susah payah. Rasa lapar fisiknya telah hilang, digantikan oleh rasa lapar akan harga diri. Ia menatap tangannya yang kapalan karena pekerjaan rumah, menatap pantulan buram dirinya di jendela dapur. Wanita yang ia lihat bukanlah Anindita yang dulu ia kenal. Ini adalah cangkang kosong yang diisi dengan kepedihan dan penghinaan. Ia bangkit, membereskan piring kotor mereka, mencucinya dengan gerakan mekanis. Pikirannya melayang. Berapa lama lagi ia harus bertahan dalam neraka ini? Dulu ia bertahan demi cinta, demi janji suci pernikahan. Ia berharap Bram akan sadar dan kembali padanya. Tapi kini ia tahu, harapan itu hanyalah ilusi. Pria yang ia cintai telah lama mati, terkubur di bawah tumpukan uang dan kesombongan. Selesai mencuci piring, Ibu Wati masuk ke dapur. Ia melempar sebuah buku catatan dan pulpen ke atas meja dapur dengan kasar.
Ini, katanya ketus. Tulis daftar belanjaan untuk pesta hari Sabtu. Semua menu yang tadi Riana sebutkan, jangan sampai ada yang kurang. Besok pagi-pagi sekali kamu pergi ke pasar. Ini uangnya. Ibu Wati meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Anindita tahu, jumlah itu sangat pas-pasan untuk membeli bahan-bahan masakan semewah itu. Ia harus pintar-pintar menawar jika ingin semuanya terbeli. Dan ingat, lanjut mertuanya sambil menatapnya tajam. Saat pesta nanti, tugasmu hanya di dapur. Jangan sekali-kali kamu menunjukkan wajah jelekmu di depan para tamu. Mengerti? Anindita hanya mengangguk pelan, tak sanggup bersuara. Setelah mertuanya pergi, Anindita duduk kembali di dingkliknya. Ia memandangi daftar menu yang harus ia masak. Sebuah daftar panjang yang terasa seperti daftar siksaan baginya. Namun, di tengah keputusasaannya, sebuah percikan kecil mulai menyala di dalam hatinya yang beku. Bukan lagi percikan harapan, melainkan percikan amarah. Sebuah kesadaran bahwa ia sudah mencapai titik terendahnya. Dan dari titik terendah, satu-satunya jalan adalah ke atas. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia merasa pesta ini akan menjadi sebuah akhir. Entah akhir dari penderitaannya, atau akhir dari kesabarannya. Sambil menulis daftar belanjaan, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ini adalah kali terakhir ia membiarkan dirinya diinjak-injak. Ini adalah pesta terakhir di mana ia akan berperan sebagai babu. Setelah ini, segalanya harus berubah. Tentu saja. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, dengan alur yang lebih lambat, penggalian emosi yang lebih dalam, dan detail yang lebih kaya, sesuai dengan permintaan Anda. Hari yang telah ditakdirkan untuk menjadi puncak penderitaan Anindita dimulai bahkan sebelum ayam jantan pertama berkokok. Pukul 3 pagi, ia sudah berdiri di depan tumpukan bahan makanan yang menggunung di atas meja dapurnya. Daging sapi segar yang masih dingin dari kulkas, beberapa ekor ayam kampung, ikan gurame yang sisiknya masih mengilat, dan beraneka ragam sayuran serta bumbu-bumbu yang aromanya menusuk hidung. Daftar menu dari Ibu Wati tergeletak di sampingnya, terlihat seperti sebuah naskah penyiksaan yang harus ia jalani. Tangannya bergerak dengan kecepatan yang lahir dari kebiasaan. Mengupas bawang, mengiris cabai, memarut kelapa untuk diambil santan kentalnya. Suara ulekan yang beradu dengan cobek batu menjadi musik latarnya, sebuah ritme monoton yang mengiringi kerja kerasnya yang tak terlihat. Ia mulai dengan rendang, memasukkan potongan daging ke dalam wajan besar bersama bumbu halus yang telah ia tumis hingga harum. Proses memasak rendang yang memakan waktu berjam-jam memberinya banyak waktu untuk berpikir. Setiap adukan pada kuah rendang yang perlahan mengental terasa seperti mengaduk kenangan pahit. Ia teringat bagaimana dulu ia dan Bram suka memasak bersama di kontrakan kecil mereka. Bram yang payah dalam urusan dapur akan dengan canggung mencoba membantunya, seringkali berakhir dengan kekacauan kecil yang mereka tertawakan bersama. Kini, pria yang sama itu bahkan tidak sudi masuk ke dapur, seolah-olah udara di dalamnya bisa menodai status sosialnya yang baru. Sementara Anindita berpeluh di depan kompor, dari lantai atas ia bisa mendengar suara tawa Riana. Kemudian terdengar suara air dari kamar mandi utama, kamar yang dulu menjadi miliknya dan Bram. Ia membayangkan Riana berendam di dalam bak mandi dengan air hangat dan busa wangi, sementara ia di sini bergelut dengan asap dan minyak panas. Ketidakadilan itu terasa begitu nyata, begitu menyesakkan dada. Sekitar pukul 9 pagi, ketika beberapa masakan sudah setengah matang, Riana dan Ibu Wati turun dengan pakaian santai yang mahal. Mereka tidak menuju dapur untuk membantu, melainkan menuju teras belakang untuk menikmati teh pagi. "Anin," panggil Ibu Wati dari luar. "Nanti jangan lupa buatkan kami jus jeruk segar. Yang manis, pakai es?" Anindita hanya bisa menjawab, "Iya, Bu," dari dalam. Ia harus menghentikan pekerjaannya sejenak, mengambil jeruk dari kulkas, memerasnya, dan menyajikannya di atas nampan dengan gelas-gelas kristal. Saat ia meletakkan nampan itu di meja teras, Riana melirik ke arahnya dari balik kacamata hitamnya. "Kerja bagus, Mbak Anin," kata Riana dengan nada manis yang palsu. "Semangat ya kerjanya. Nanti kalau pestanya sukses, Mas Bram pasti senang. Siapa tahu Mbak dapat bonus, disuruh cuci piring lebih banyak." Ibu Wati tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon kejam itu. Anindita hanya menunduk,
menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata, dan segera kembali ke dalam neraka kecilnya di dapur. Waktu berjalan tanpa ampun. Siang berganti sore. Satu persatu hidangan telah siap. Aroma sate ayam yang dibakar di atas arang, gulai ikan yang kaya rempah, dan capcay sayuran segar memenuhi seluruh rumah. Tubuh Anindita terasa remuk. Punggungnya pegal, kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri, dan tangannya perih karena bumbu dan panas. Ia bahkan belum sempat mandi atau berganti pakaian. Daster yang ia kenakan sejak subuh kini basah oleh keringat dan penuh noda masakan. Dari jendela dapur, ia melihat mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Para tamu, pria-pria berjas rapi dan wanita-wanita bergaun elegan, turun dengan tawa dan senyum. Mereka adalah dunia yang tak akan pernah bisa ia masuki. Bram, dalam balutan kemeja batik sutra termahalnya, menyambut mereka di pintu depan. Di sisinya, Riana berdiri dengan anggun, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya, rambutnya disanggul sempurna, tampak seperti nyonya rumah yang sesungguhnya. Anin, cepat bawa keluar makanannya. Para tamu sudah lapar, perintah Ibu Wati dari ambang pintu dapur, tatapannya tajam dan tak sabar. Dengan sisa tenaganya, Anindita mulai mengangkut nampan-nampan besar berisi makanan ke area prasmanan di dekat kolam renang. Ia bergerak seperti bayangan, menunduk, menghindari tatapan mata para tamu. Beberapa orang meliriknya sekilas dengan tatapan aneh, mungkin bertanya-tanya siapa wanita lusuh ini di tengah pesta yang begitu glamor. Tapi tak ada yang peduli. Mereka terlalu sibuk mengambil makanan, berbincang, dan tertawa. Anindita hanyalah bagian dari properti pesta, tak lebih penting dari meja atau kursi. Saat sedang mengisi ulang mangkuk rendang, ia mendengar suara Ibu Wati yang berbicara dengan seorang wanita parubaya yang penampilannya sangat terpandang. "Jeng Ratih, kenalkan, ini lo Riana," kata Ibu Wati dengan nada bangga yang dibuat-buat. "Ini calon menantu saya, calon istrinya Bram. Cantik, pintar, dan dari keluarga baik-baik, kan?" "Oh, cantik sekali," puji wanita yang dipanggil Jeng Ratih itu sambil tersenyum pada Riana. "Pilihanmu hebat lo, Bram." "Sangat serasi." Bram yang berdiri di situ hanya tersenyum bangga dan merangkul pinggang Riana lebih erat. Anindita membeku di tempatnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Jadi begini rasanya? Dihapus keberadaannya di depan umum. Pernikahan mereka yang sah, janji suci di hadapan Tuhan, semuanya seolah tak pernah ada. Ia merasa seperti arwah penasaran yang gentayangan di tengah kebahagiaan palsu yang dibangun di atas penderitaannya. Ia berbalik untuk kembali ke dapur, dunianya yang aman. Namun, takdir berkata lain. Seorang ibu-ibu berwajah ramah, yang belakangan ia ketahui bernama Ibu Laras, istri salah satu kolega senior Bram, menghentikan langkahnya. "Mbak, permisi sebentar," sapanya dengan suara lembut. Ibu itu tersenyum tulus. "Saya harus bilang, masakan Mbak ini luar biasa enaknya. Terutama rendangnya, bumbunya meresap sempurna. Mbak ini juru masak baru di sini, ya? Hebat sekali." Pertanyaan itu, meski diucapkan dengan niat baik, terasa seperti petir di siang bolong. Anindita terdiam. Seluruh kebisingan pesta seolah meredup, menyisakan dirinya dan Ibu Laras di tengah sorotan tak terlihat. Ia bisa merasakan tatapan Bram, Riana, dan Ibu Wati yang menusuk punggungnya, sebuah peringatan tanpa suara untuk tidak menjawab. Pilihan ada di tangannya. Terus menelan hinaan dan menjawab sebagai seorang babu, atau untuk pertama kalinya, merebut kembali sedikit saja dari harga dirinya yang telah dicabik-cabik. Bayangan tamparan, dorongan, dan kata-kata kasar berkelebat di benaknya. Ia teringat nasi dingin dan tempe goreng di dingklik reotnya. Ia teringat bagaimana ia disembunyikan seperti aib. "Cukup. Sudah cukup." Anindita mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menatap lurus ke mata orang lain, bukan ke lantai. Dengan suara yang bergetar namun jelas, ia menjawab, "Terima kasih atas pujiannya, Bu. Tapi saya bukan juru masak atau pembantu. Saya Anindita. Saya adalah istri sah dari Bramantio." Hening. Suara musik yang tadinya mengalun lembut tiba-tiba terasa memekakkan telinga. Semua percakapan terhenti. Para tamu yang berada di dekat mereka menoleh, saling berpandangan dengan ekspresi bingung. Wajah ramah Ibu Laras berubah pias karena kaget dan canggung.
Bisik-bisik mulai menyebar dari satu meja ke meja lain seperti api. Orang-orang mulai membandingkan penampilan Anindita yang lusuh dan berkeringat dengan Riana yang glamor di sisi Bram. Beberapa tawa kecil yang ditahan mulai terdengar. Wajah Bram yang tadinya berseri-seri kini berubah menjadi merah padam, lalu pucat pasi karena malu dan amarah yang meluap-luap. Reputasinya, citranya sebagai manajer sukses dengan pasangan yang sempurna, kini hancur berkeping-keping di depan mata kolega-kolega terpentingnya. Ibu Wati adalah yang pertama bereaksi. Dengan mata melotot penuh amarah, ia berjalan cepat menerobos kerumunan kecil itu, wajahnya seperti singa betina yang terluka. Plak! Sebuah tamparan yang begitu keras mendarat telak di pipi Anindita. Kepalanya terlempar ke samping, dan telinganya berdenging hebat. Rasa panas dan perih langsung menjalar, namun tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Perempuan tidak tahu diri, desis Ibu Wati, suaranya bergetar karena murka. Beraninya kamu membuka mulut kotormu itu di sini. Kamu sengaja mau membuat kami malu, hah? Bram menyusul di belakang ibunya, matanya menyala-nyala oleh amarah yang tak terkendali. Ia mencengkeram lengan atas Anindita dengan cengkeraman baja yang menyakitkan. Apa yang kamu lakukan, Anin? Apa? Bentaknya, napasnya memburu. Sudah kubilang tempatmu di dapur. Kenapa kamu keluar? Sengaja mau menghancurkanku, kan? Tanpa ampun, Bram mendorong tubuh Anindita dengan sekuat tenaga. Tubuh Anindita yang lelah dan tak seimbang terhuyung ke belakang, menabrak meja kecil berisi gelas-gelas minuman sebelum akhirnya jatuh terjerembab ke lantai keramik yang dingin. Bruk! Prang! Suara tubuhnya yang berdebam dan pecahan kaca yang berhamburan membuat para tamu terkesiap ngeri. Anindita terbaring di lantai, di tengah genangan minuman dan pecahan beling. Gaunnya basah, dan ia bisa merasakan sesuatu yang tajam menusuk lengannya. Di tengah semua itu, suara tawa Riana yang melengking dan penuh kemenangan terdengar paling jelas. Tawa itu seolah menjadi musik pengiring bagi drama paling memalukan dalam hidup Anindita. Ia menjadi pusat tontonan, objek hinaan dan kasihan. Dengan pandangan kabur oleh air mata, ia mendongak menatap wajah pria yang pernah berjanji akan menjadikannya ratu. Yang ia lihat hanyalah monster tanpa hati. Di depan kalian semua? Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teriak Bram, suaranya menggelegar, memastikan semua orang mendengarnya. Ia menunjuk Anindita yang terbaring tak berdaya. Wanita pembawa sial ini bukan lagi istri saya. Mulai hari ini, detik ini juga, saya ceraikan kamu, Anindita. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa hatinya hingga menjadi debu. Selesai. Semuanya benar-benar telah selesai. Dan sekarang, keluar kamu dari rumah ini, timpal Ibu Wati, menunjuk ke arah gerbang depan dengan jari gemetar. Pergi, jangan bawa apapun kecuali baju kotormu itu. Enyah dari sini. Dengan sisa-sisa kekuatan dan harga diri yang ia miliki, Anindita bangkit. Ia tidak lagi menangis. Rasa sakitnya telah membeku menjadi bongkahan es di dalam dadanya. Ia menatap mereka bertiga satu persatu, Bram dengan wajah bengisnya, Riana dengan senyum iblisnya, dan Ibu Wati dengan tatapan penuh kebenciannya. Ia merekam wajah-wajah itu dalam ingatannya, mematrinya di sana untuk selamanya. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan. Melewati para tamu yang membelah jalan untuknya, seolah ia adalah wabah penyakit. Ia berjalan dengan punggung tegak, mengabaikan rasa perih di lengan dan hatinya. Ia membuka pintu gerbang yang berat itu dan melangkah keluar, ke dalam jalanan yang gelap. Pintu gerbang ditutup dengan suara debam keras di belakangnya, mengunci seluruh kehidupannya yang lama di dalam sana. Suara musik dan tawa dari pesta itu masih terdengar sayup-sayup. Ia berdiri sejenak di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Air mata yang tadi ia tahan kini mengalir deras, membasahi pipinya yang masih terasa panas bekas tamparan. Tapi ini bukan lagi air mata seorang korban. Ia mengepalkan kedua tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sesuatu yang dingin dan keras tumbuh di dalam dirinya, menggantikan semua kesedihan. Itu adalah tekad. Itu adalah sumpah. Kalian lihat saja, bisiknya pada angin malam yang dingin, suaranya serak dan penuh racun. Bram, Riana, Ibu Wati, kalian akan membayar ini. Setiap tamparan, setiap hinaan,
setiap tetes air mata. Aku bersumpah demi langit dan bumi. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Aku akan menjadi begitu tinggi sampai kalian harus mendongak hanya untuk melihat telapak kakiku. Aku akan membuat kalian bertiga berlutut dan mengemis di hadapanku. Kalian akan merasakan apa itu lapar, apa itu malu, dan apa itu dibuang seperti sampah. Ini adalah sumpahku. Setelah mengucapkan sumpahnya, ia berbalik dan mulai berjalan menjauh, tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah adalah sebuah penegasan, membawanya pergi dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang akan ia bangun di atas puing-puing dendam dan harga dirinya. Malam itu terasa seperti sebuah lorong gelap tanpa ujung. Anindita berjalan, dan terus berjalan, kakinya bergerak secara otomatis sementara pikirannya berkecamuk dalam badai kehancuran. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, namun ia tak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah hawa dingin yang membekukan dari dalam hatinya. Suara debam pintu gerbang yang tertutup, teriakan cerai Bram, dan tawa kemenangan Riana terus terngiang di telinganya, sebuah simfoni kejam yang tak mau berhenti. Setiap langkah terasa berat. Daster basah dan kotor yang melekat di tubuhnya menjadi pengingat konstan akan penghinaan yang baru saja ia alami. Lengan kanannya terasa perih. Ia melirik ke bawah dan melihat goresan panjang yang masih mengeluarkan darah akibat pecahan kaca. Tapi luka fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan luka di jiwanya yang menganga lebar. Ia tak punya tujuan. Ia tak punya uang, kecuali beberapa lembar ribuan yang lusuh di saku dasternya. Ia tak punya rumah. Ia tak punya siapa-siapa. Di tengah keputusasaan itu, satu nama muncul di benaknya seperti seberkas cahaya lilin di tengah kegelapan. Maya. Sahabatnya sejak zaman putih biru, satu-satunya orang yang tak pernah menghakiminya, yang selalu ada untuknya bahkan setelah ia menikah dan dunianya menyempit hanya seputar Bram. Ia melihat sebuah warung telepon umum di pinggir jalan yang sepi. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kon terakhir yang ia miliki. Jari-jarinya kaku saat menekan nomor telepon Maya, nomor yang ia hafal di luar kepala. Setelah beberapa dering yang terasa seperti keabadian, suara serak khas orang baru bangun tidur terdengar di seberang. "Halo? Mei?" Bisik Anindita, suaranya pecah dan nyaris tak terdengar. Hening sejenak. "Psst, Anin? Ini kamu, Nin? Kamu kenapa?" Isak tangis yang sejak tadi Anindita tahan akhirnya meledak. Ia tak bisa berkata-kata, hanya suara tangisan pilu yang keluar dari mulutnya. "Nin, tenang, Nin. Kamu di mana sekarang? Coba lihat sekelilingmu, ada nama jalan." Suara Maya di seberang terdengar panik namun tegas. Anindita menyeka air matanya dan melihat papan nama jalan yang sudah berkarat di bawah lampu jalan. "Jalan? Jalan Kenanga? Oke. Jangan kemana-mana. Tetap di situ. Aku jemput sekarang. Pakai jaket, jangan sampai kedinginan," perintah Maya sebelum menutup telepon. Anindita baru sadar, ia bahkan tak punya jaket. 20 menit kemudian, sebuah mobil kecil berhenti dengan decitan rem di depannya. Maya melompat keluar dan berlari memeluknya. Melihat kondisi Anindita yang mengenaskan, wajah bengkak, baju kotor, lengan berdarah, amarah dan keprihatinan terpancar jelas di wajah Maya. "Ya Tuhan, Anin, apa yang mereka lakukan padamu?" bisik Maya sambil membantunya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju apartemen studio kecil milik Maya terasa kabur. Anindita hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Setibanya di sana, di dalam ruangan yang hangat dan aman itu, barulah Anindita menumpahkan segalanya. Ia menceritakan setiap detail dari pesta neraka itu, setiap kata hinaan, setiap tamparan, setiap tawa yang menyakitkan. Maya mendengarkan dalam diam, tangannya tak henti mengelus punggung sahabatnya, matanya berkaca-kaca menahan amarah. Setelah Anindita selesai, Maya bangkit dan mengambil kotak P3K. Dengan telaten, ia membersihkan dan mengobati luka di lengan Anindita. Ia kemudian menyodorkan kaos oblongnya yang paling besar dan celana training. "Pakai ini. Baju iblis itu kita buang saja." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Anindita tidur di tempat di mana ia tidak merasa terancam. Ia tidur di sofa kecil Maya yang empuk dengan selimut hangat yang beraroma seperti rumah. Keesokan paginya, Anindita terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap masuk melalui jendela.
Untuk sesaat, ia bingung berada di mana. Lalu, semua kenangan pahit semalam kembali menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia meringkuk, menarik selimut menutupi kepalanya, berharap bisa menghilang. Maya, yang sudah bangun sejak tadi, menghampirinya dengan 2 cangkir teh hangat. Pagi, sapanya lembut. Minum dulu. Anindita duduk dan menerima cangkir itu. Ia menatap pantulan dirinya di layar televisi yang mati. Seorang wanita dengan mata bengkak seperti habis ditinju, rambut singa, dan wajah yang kuyu. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Mei, lirihnya. Maya meletakkan cangkirnya dan berjongkok di depan Anindita, memaksa sahabatnya untuk menatap matanya. Kamu salah, Nin. Kamu masih punya aku. Dan yang terpenting, kamu masih punya dirimu sendiri. Mereka mengambil rumahmu, suamimu, tapi mereka tidak bisa mengambil nyawamu dan kesempatanmu untuk memulai lagi. Memulai apa? Aku ini bodoh, gendut, jelek. Semua yang mereka katakan itu benar, isak Anindita. Stop, potong Maya tegas. Dengar aku, Anindita. Kamu berhak merasa hancur hari ini. Menangislah sepuasmu, keluarkan semua racun itu. Tapi besok, kita berhenti menangis. Besok kita mulai berjuang. Kamu tahu balas dendam terbaik itu apa? Bukan dengan menangisi mereka. Balas dendam terbaik adalah kesuksesanmu. Bayangkan ini, Nin, beberapa tahun dari sekarang, kamu menjadi wanita yang sukses, cantik, berkelas. Lalu kamu bertemu mereka lagi, dan mereka melihatmu, melihat apa yang telah mereka buang. Wajah penyesalan mereka, itulah kemenanganmu. Kata-kata Maya seperti cambuk sekaligus balsam bagi jiwa Anindita. Ide itu, gambaran itu, menanamkan sebuah benih kecil di dalam hatinya yang tandus. Seperti janjinya, Maya membiarkan Anindita menghabiskan hari itu untuk berduka. Namun keesokan harinya, Maya sudah membangunkannya pagi-pagi dengan setumpuk koran berisi lowongan pekerjaan. Ayo bangun, pejuang. Waktunya membuat CV, kata Maya penuh semangat. Prosesnya tidak mudah. Mencari pekerjaan dengan ijazah SMA dan tanpa pengalaman kerja selama 3 tahun terakhir adalah sebuah tantangan besar. Anindita ditolak berkali-kali. Setiap penolakan terasa seperti penegasan atas kata-kata Bram bahwa ia tidak berguna. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, Maya selalu ada untuk mendorongnya. Setelah 2 minggu yang melelahkan, akhirnya ia diterima. Sebuah pekerjaan sebagai staf administrasi di kantor ekspedisi kecil di pinggiran kota. Gajinya sesuai UMR, pekerjaannya pun monoton. Fotokopi dokumen, membuatkan kopi untuk atasan, dan memasukkan data ke komputer. Tapi bagi Anindita, pekerjaan itu adalah sebuah kemerdekaan. Gajian pertama adalah momen yang tak akan pernah ia lupakan. Ia berdiri di depan ATM, menatap slip kertas dengan angka yang tercetak di sana. Jumlahnya tidak seberapa, tapi itu adalah hasil keringatnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia memegang uang yang bukan pemberian atau sisa belas kasihan. Malam itu, ia mentraktir Maya makan bakso di warung kaki 5 favorit mereka. Rasanya lebih nikmat dari semua masakan mewah yang pernah ia buat di rumah Bram. Dengan uangnya sendiri, ia mulai menata kembali hidupnya, keping demi keping. Langkah pertama adalah tubuhnya. Ia mendaftar di sebuah sanggar senam kecil yang biayanya terjangkau. Hari pertama adalah siksaan. Tubuhnya yang berat dan kaku terasa sulit digerakkan. Ia terengah-engah hanya dalam 10 menit pemanasan. Tapi setiap kali napasnya terasa mau habis, ia membayangkan Tawariana dan itu memberinya kekuatan untuk terus bergerak. Ia juga mengubah total pola makannya. Dengan bantuan Maya, ia belajar tentang kalori dan nutrisi. Tak ada lagi nasi sisa dan tempe goreng. Ia mulai memasak bekalnya sendiri, nasi merah, dada ayam rebus, dan tumis sayuran. Ia melawan keinginan untuk jajan gorengan di kantor. Setiap gigitan sehat terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terlihat. Pakaiannya terasa lebih longgar. Wajahnya yang dulu bengkak kini mulai tirus. Ia punya lebih banyak energi di tempat kerja. Teman-teman kantornya mulai memuji. Mbak Anin, kau sekarang kelihatan lebih cerah, sih. Pujian-pujian kecil itu menjadi bahan bakarnya.
Rasa percaya dirinya yang dulu terkubur dalam-dalam, kini mulai tumbuh kembali, tunas demi tunas. 6 bulan berlalu dengan cepat. Anindita kini adalah sosok yang berbeda. Ia telah kehilangan hampir 20 kilogram. Ia belajar merias wajah secara natural dari tutorial di internet. Ia menabung sedikit demi sedikit untuk membeli beberapa setel pakaian kerja yang pantas dari pusat perbelanjaan grosir. Ia merasa sudah saatnya ia mandiri seutuhnya. Dengan berat hati namun penuh rasa terima kasih, ia memberitahu Maya bahwa ia ingin mencari kamar kos sendiri. "Aku tahu hari ini akan datang," kata Maya sambil tersenyum bangga. "Kamu sudah siap terbang, Nin?" Anindita berhasil menemukan sebuah kamar kos sederhana yang bersih, tidak jauh dari kantornya. Ukurannya hanya 3 kali 4 meter, dengan kamar mandi di luar untuk dipakai bersama penghuni lain. Tapi bagi Anindita, kamar itu adalah istananya. Malam pertama di kamarnya, setelah selesai menata sedikit barang yang ia miliki, beberapa potong baju, peralatan masak sederhana, dan sebuah kasur lantai, ia berdiri di depan cermin kecil yang baru ia beli. Ia menatap lekat-lekat pantulan wanita di hadapannya. Wanita itu masih memiliki sorot mata yang menyimpan luka, tapi kini ada kilatan baja di sana. Pipinya lebih tirus, garis rahangnya terlihat lebih tegas. Senyumnya tidak lagi ragu-ragu. Ini adalah Anindita versi 2.0. Sebuah karya yang sedang dalam proses pembangunan. Jalan di depannya masih sangat panjang. Sumpah yang ia ucapkan malam itu masih terngiang jelas di benaknya. Tapi sekarang, sumpahnya tidak lagi hanya didasari oleh amarah dan kebencian. Sumpahnya kini didasari oleh cinta pada dirinya sendiri dan tekad untuk membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia jauh lebih berharga daripada yang pernah dikatakan oleh para penyiksanya. Ia telah mengambil langkah pertamanya keluar dari kegelapan, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Tahun pertama kebebasan Anindita berlalu dalam ritme yang disiplin dan monoton. Pagi hari adalah tentang rutinitas kantor yang membosankan, menyortir surat, menjawab telepon, merekap data pengiriman. Sore hari adalah tentang menempa tubuh dan mental di sanggar senam yang panas dan penuh sesak. Malam hari dihabiskan di kamar kosnya yang sempit, memasak bekal sehat untuk esok hari dan belajar hal-hal baru dari internet, mulai dari cara bernegosiasi hingga dasar-dasar bahasa Inggris. Kehidupannya jauh dari glamor, namun setiap detiknya adalah miliknya sendiri. Di kantor, ia bukan lagi Anindita yang pemalu dan selalu menunduk. Ia adalah pekerja yang efisien dan bisa diandalkan. Kepercayaan dirinya yang tumbuh membuatnya berani menyuarakan pendapat dalam rapat-rapat kecil, memberikan usulan-usulan praktis yang ternyata seringkali diterima oleh atasannya. Ia tak lagi merasa tak terlihat, ia telah memahat sendiri tempatnya di dunia kecil itu. Namun, ia tahu ini hanyalah sebuah fase transisi. Jauh di dalam hatinya, benih yang ditanam oleh Maya, tentang balas dendam melalui kesuksesan yang gila-gilaan, telah tumbuh menjadi sebuah pohon ambisi yang kokoh. Ia hanya belum tahu cabang mana yang harus ia panjat. Kesempatan itu datang dari arah yang tak terduga. Maya, sahabatnya, memiliki hobi fotografi. Dengan kamera DSLR bekas yang ia beli dengan cara mencicil, ia seringkali memotret pemandangan kota di akhir pekan. Suatu minggu sore, saat mereka sedang bersantai di sebuah taman kota, Maya mengarahkan lensanya pada Anindita. "Nin, coba deh duduk di bangku itu. Cahayanya lagi bagus banget," pinta Maya. "Ah, apaan sih, Mei? Malu diliatin orang," elak Anindita. Ia masih membawa sedikit sisa-sisa rasa tidak aman dari masa lalunya. "Sudah, nurut saja. Sebentar doang. Anggap saja latihan jadi orang pede," bujuk Maya. Dengan setengah hati, Anindita menuruti. Ia duduk di bangku taman, dengan latar belakang pohon-pohon rindang yang ditembus cahaya matahari sore. Awalnya ia kaku, namun di bawah arahan Maya yang santai, ia mulai rileks. Ia tidak tersenyum lebar, hanya tatapan matanya yang lurus menatap ke depan, menyimpan cerita kerapuhan sekaligus kekuatan yang tak terucap. Maya menjepret beberapa kali, menangkap momen itu. Malamnya, Maya mengunggah foto terbaik dari sesi dadakan itu ke akun media sosialnya dengan keterangan sederhana, kekuatan seorang survivor. "Model, sahabatku, Anindita." Foto itu,
Di antara ribuan foto makanan dan liburan lainnya di dunia maya, memiliki sesuatu yang magis. Foto hitam putih itu berhasil menangkap esensi Anindita. Seorang wanita dengan kecantikan yang tidak biasa, yang sorot matanya lebih berbicara daripada senyuman manapun. Foto itu mendapatkan banyak pujian, namun satu komentar membuatnya berbeda. Komentar itu dari akun bernama Riko Adiwarna, seorang fotografer komersial yang cukup ternama di kalangan industri kreatif. Wajah yang sangat berkarakter. Saya tertarik untuk melakukan tes shoot profesional. Bisa hubungi saya? Jantung Anindita berdebar kencang saat Maya menunjukkan komentar itu. Ini serius, Mei? Aku kenal nama ini, Nin. Dia fotografer hebat. Kamu harus coba, desak Maya. Keraguan menyelimuti Anindita. Dirinya? Seorang model? Bayangan cemoohan Bram dan mertuanya tentang tubuh dan wajahnya kembali terlintas. Namun, suara Maya lebih keras dari suara-suara di kepalanya. Ini kesempatan, Nin. Tutup telingamu dari masa lalu dan buka matamu untuk masa depan. Dengan didampingi Maya, Anindita bertemu dengan Riko di studionya yang modern dan minimalis. Riko adalah seorang pria di usia 40-an, dengan penampilan santai namun sorot mata yang tajam dan profesional. Ia tidak memuji Anindita dengan kata-kata gombal. Sebaliknya, ia berbicara dengan lugas. Saya sudah bosan memotret wajah-wajah cantik yang kosong, kata Riko sambil menyeduh kopi. Industri ini penuh dengan mereka. Tapi wajah kamu, Anindita, punya cerita. Ada kedalaman di sana. Saya tidak tahu cerita apa itu, dan saya tidak perlu tahu. Tugas saya adalah menangkapnya lewat lensa. Saya tidak bisa janji kamu akan jadi supermodel, tapi saya yakin kamu punya sesuatu yang unik. Kejujuran Riko membuat Anindita luluh. Seminggu kemudian, ia menjalani sesi foto percobaan pertamanya. Pengalaman itu sangat mengintimidasi. Berdiri di bawah sorotan lampu yang panas, dengan beberapa asisten dan penata rias yang memperhatikannya, membuatnya merasa seperti kelinci percobaan. Ia canggung, kaku, dan tidak tahu harus berbuat apa dengan tangan dan kakinya. Rileks, Anindita, kata Riko dengan sabar dari balik kameranya. Jangan pikirkan posenya. Pikirkan saja sebuah emosi. Pikirkan tentang kemarahan. Pikirkan tentang kemenangan. Berikan itu semua lewat matamu. Perkataan Riko menyentil sesuatu dalam dirinya. Anindita memejamkan mata sejenak, memanggil kembali bayangan pesta neraka itu. Ia merasakan kembali amarahnya, sumpahnya. Saat ia membuka mata dan menatap lurus ke lensa, Riko langsung menekan tombol shutter berkali-kali. Ya, itu dia. Tahan di sana, seru Riko. Hasil foto dari sesi itu sungguh luar biasa. Riko berhasil menangkap transformasi emosi Anindita, dari kerapuhan hingga menjadi kekuatan yang dingin dan mengancam. Dengan portofolio itu, Riko mulai memperkenalkannya ke beberapa agensi model. Namun, jalan itu terjal. Banyak agensi besar menolaknya mentah-mentah. Usianya sudah lewat untuk jadi model baru, kata seorang direktur agensi. Wajahnya terlalu tegas, tidak cocok untuk iklan sabun mandi atau sampo, kata yang lain. Setiap penolakan terasa seperti tamparan kecil, namun Anindita tidak lagi rapuh. Ia sudah pernah merasakan tamparan yang sesungguhnya. Riko tidak menyerah. Mereka itu bodoh. Mereka hanya tahu cara menjual wajah boneka. Kita cari jalan lain, katanya. Jalan lain itu adalah sebuah agensi butik bernama Karakter Models, yang menghususkan diri pada talenta dengan penampilan unik dan dewasa. Mereka langsung melihat potensi Anindita. Karir Anindita dimulai dari sana. Pekerjaan pertamanya adalah menjadi model untuk iklan cetak sebuah produk asuransi. Ia berperan sebagai seorang ibu tunggal yang tangguh. Bayarannya tidak seberapa, tapi perasaan melihat wajahnya sendiri tercetak di halaman majalah nasional adalah sebuah kemenangan yang tak ternilai. Dari sana, pekerjaan lain mulai berdatangan. Model untuk merek busana kerja wanita, iklan perbankan, hingga kampanye produk perawatan kulit anti penuaan. Ia membangun reputasi sebagai model yang profesional, selalu datang tepat waktu, dan mampu menerjemahkan keinginan klien dengan baik. Ia bukan lagi model yang hanya mengandalkan arahan, ia belajar, ia bereksplorasi. Dengan penghasilan yang semakin stabil dan meningkat,
kualitas hidupnya pun membaik. Setelah setahun, ia berhasil pindah dari kamar kos sempitnya ke sebuah apartemen 1 kamar tidur yang bersih dan nyaman di gedung kelas menengah. Ia membeli perabotan barunya satu persatu, menikmati setiap proses pemilihan sofa, meja makan, dan tempat tidur. Ia juga berhasil membeli sebuah mobil city car bekas secara kredit yang membebaskannya dari ketergantungan pada transportasi umum. Ia kini adalah seorang wanita mandiri seutuhnya. Puncak dari kerja kerasnya datang 2 tahun setelah ia memulai karirnya. Sebuah panggilan audisi besar datang dari agensinya. Nusantara Jaya Group, perusahaan properti dan gaya hidup nomor 1 di negara itu, sedang mencari wajah baru untuk kampanye produk apartemen mewah terbaru mereka, The Sapphire Residences. Kampanye ini adalah yang paling prestisius tahun itu, dengan bayaran yang fantastis. Saat mendengar nama perusahaan itu, Anindita terdiam sejenak. Nusantara Jaya Group, perusahaan tempat Bram bekerja, perusahaan yang menjadi sumber dari semua kesombongan dan penderitaannya. Takdir benar-benar sebuah ironi. Ia datang ke audisi itu dengan perasaan campur aduk. Ruang tunggu dipenuhi oleh model-model papan atas dan beberapa aktris film terkenal. Ia merasa seperti seekor ikan kecil di tengah lautan hiu. Namun, saat namanya dipanggil, ia berjalan masuk ke ruang audisi dengan kepala tegak. Di hadapannya duduk jajaran direksi, termasuk seorang pria muda berwibawa yang tatapannya paling tajam, yang ia duga adalah sang CEO. Mereka memintanya untuk melakukan beberapa pose, lalu mengajukan satu pertanyaan. Kampanye kami mengusung tema, kemewahan yang ditemukan kembali. Apa arti tema itu bagi Anda, Bu Anindita? Anindita menarik napas sejenak. Ia tidak memberikan jawaban yang manis atau dibuat-buat. Ia memberikan jawaban dari hatinya. Bagi saya, mulainya dengan suara tenang, kemewahan sejati bukanlah tentang barang mahal atau status. Kemewahan yang ditemukan kembali adalah ketika seseorang yang pernah kehilangan segalanya, berhasil membangun kembali harga dirinya, keping demi keping. Kemewahan adalah rasa damai dan kebanggaan saat menatap cermin di pagi hari dan menyukai siapa yang balas menatap kita. Itulah kemewahan yang tak ternilai dan tak bisa dibeli. Hening. Para direksi itu saling berpandangan. Pria yang ia duga CEO itu sedikit mengangguk dengan seulas senyum tipis di bibirnya. Seminggu kemudian, saat ia sedang terjebak macet dalam perjalanan pulang, teleponnya berdering. Itu Rico, yang kini juga merangkap sebagai manajernya. "Anin, kamu lagi duduk?" tanya Rico, suaranya terdengar aneh. "Lagi di mobil. Kenapa, kok?" "Sebaiknya kamu menepi sebentar." Dengan perasaan was-was, Anindita menepikan mobilnya. "Kita dapat, Nin," kata Rico, suaranya bergetar karena emosi. "Kita dapat kampanye Nusantara Jaya Group. Mereka memilihmu. Kamu akan menjadi brand ambassador The Sapphire Residences." Anindita mematung. Rasanya seperti ada ledakan kembang api tanpa suara di dalam kepalanya. Ia berhasil. Ia mengalahkan semua model dan aktris papan atas itu. Air mata haru mulai mengalir di pipinya. Ia menangis terseduh-seduh di dalam mobilnya, tangis kemenangan yang telah ia tahan selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, setelah napasnya kembali teratur, nama perusahaan itu kembali terngiang di benaknya. Nusantara Jaya Group. Bram. Riana. Ibu Wati. Tawa kecil, dingin, dan tanpa humor lolos dari bibirnya. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini lebih dari sekadar uang. Ini adalah sebuah undangan. Undangan dari takdir untuk masuk ke dalam kandang singa, bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai ratu hutan yang baru. Panggung pembalasan dendamnya telah disiapkan dengan begitu megah. Dan ia, sang bintang baru, sudah sangat siap untuk memulai pertunjukannya. Hari pertama Anindita di Menara Nusantara Jaya Group bukanlah untuk sesi pemotretan yang glamor, melainkan untuk sebuah rapat strategi di lantai 50, lantai para eksekutif. Saat lift kaca membawanya naik, menembus awan-awan tipis yang menyelimuti puncak-puncak gedung pencakar langit Jakarta, jantungnya berdebar kencang. Ia melewati lantai 23, tempat divisi pemasaran properti berada, lantai tempat Bram bekerja. Ia membayangkan mantan suaminya itu duduk di mejanya,
Mungkin sedang membentak bawahannya, sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang pernah ia sebut sebagai aib kini melesat melewatinya menuju puncak. Perasaan itu, campuran antara cemas dan sebuah kepuasan dingin, memberinya kekuatan. Mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dirancang khusus untuknya, Anindita melangkah keluar dari lift ke dalam dunia yang berbeda. Lantai marmer mengilat, dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler, dan udara di sekelilingnya terasa syarat akan kekuasaan dan ambisi. Ia diantar ke sebuah ruang rapat besar di mana beberapa orang yang tampak penting sudah duduk mengelilingi meja kayu mahoni yang panjang. Dan di ujung meja, membelakanginya sambil menatap keluar jendela, berdiri seorang pria. Saat pria itu berbalik, Anindita langsung tahu, dialah pusat gravitasi di ruangan ini. Dialah Ardiansyah Wicaksono, sang CEO. Pertemuan pertama mereka beberapa minggu lalu saat audisi terasa singkat dan formal. Kini, di dalam ruangannya sendiri, auranya terasa jauh lebih kuat. Ardi adalah pria yang penampilannya menipu. Di usianya yang diperkirakan akhir 30-an, ia tidak memiliki perut buncit atau wajah angkuh seperti yang Anindita bayangkan tentang para bos besar. Tubuhnya tegap, wajahnya memiliki garis-garis tegas yang cerdas, dan matanya yang paling mencolok. Tajam, seolah bisa memindai isi kepala lawan bicaranya, namun ada sebersit kehangatan yang tersembunyi di dalamnya. Selamat pagi, Bu Anindita. Selamat datang di Nusantara Jaya Group, sapa Ardi, suaranya dalam dan tenang. Ia berjalan menghampirinya dan mengulurkan tangan. Jabat tangannya erat dan mantap. Kami semua sangat senang Anda bergabung dengan kami. Selama rapat berlangsung, Anindita menunjukkan bahwa ia bukan sekadar wajah cantik. Ia telah melakukan risetnya. Ia tidak hanya mendengarkan paparan dari tim marketing, tapi juga memberikan masukan-masukan yang cerdas. Dengan segala hormat, Bapak-bapak, potong Anindita di tengah presentasi, saya rasa kita tidak hanya menjual apartemen. Kita menjual sebuah mimpi, sebuah pencapaian. Kampanye ini harus lebih personal. Kita tidak hanya menunjukkan kemewahan fisik bangunan, tapi juga kemewahan emosional yang didapat penghuninya, rasa aman, kebanggaan, dan kedamaian setelah melalui perjalanan hidup yang berat. Ia berbicara dari pengalamannya sendiri, tentu saja tanpa menyebutkan detailnya. Ardi, yang sejak tadi lebih banyak diam dan mengamati, kini menatap lurus ke arahnya. Ia tidak menyela. Ia mendengarkan dengan saksama, sebuah anggukan kecil sesekali ia berikan. Untuk pertama kalinya, Anindita merasa pendapatnya benar-benar didengar dan dihargai oleh seorang pria yang berada di posisi puncak kekuasaan. Sangat berbeda dengan Bram yang selalu menganggap remeh semua pemikirannya. Setelah rapat selesai, saat semua orang mulai bubar, Ardi menghampirinya. Itu tadi masukan yang brilian, Bu Anindita. Anda memberi kami perspektif baru yang sangat kami butuhkan. Terima kasih, Pak Ardi, jawab Anindita, sedikit terkejut oleh pujian langsung itu. Tolong, panggil saja Ardi. Dan sepertinya kita akan sering bekerja sama dalam proyek ini. Lusa, saya akan meninjau langsung lokasi pembangunan. Maukah Anda ikut? Saya rasa penting bagi brand ambasador untuk merasakan langsung denyut nadi dari apa yang akan ia representasikan. Undangan itu lebih dari sekadar ajakan kerja. Itu adalah sebuah pembukaan. 2 hari kemudian, di tengah deru mesin konstruksi dan debu proyek, sebuah hubungan mulai terjalin. Mengenakan helm pengaman dan rompi proyek, Anindita mengikuti Ardi menyusuri kerangka bangunan The Sapphire Residences. Ardi berubah dari seorang CEO yang berwibawa menjadi seorang arsitek yang penuh gairah. Ia menjelaskan setiap detail, dari filosofi desain fasad yang terinspirasi dari aliran air hingga pemilihan material ramah lingkungan. Anindita melihat kilatan semangat di matanya, semangat seorang kreator, bukan hanya seorang pebisnis. Di sela-sela penjelasan teknis, percakapan mereka mulai mengalir ke ranah yang lebih pribadi. Mereka menemukan kesamaan dalam etos kerja dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang besar harus dibangun dari fondasi yang kuat, baik itu gedung maupun kehidupan. Saya memulai perusahaan ini dari sebuah kantor kecil dengan 3 orang karyawan, cerita Ardi sambil bersandar di pagar pembatas, menatap pemandangan kota. Semua orang bilang saya gila. Tapi saya punya visi. Sama seperti Anda, Anindita.
Saya bisa melihat Anda juga seorang pembangun. Anda membangun kembali diri Anda menjadi sosok yang mengagumkan. Jantung Anindita berdesir. Ardi melihatnya, benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai model, tapi sebagai seorang pejuang. Dari kunjungan proyek, hubungan mereka berlanjut ke makan siang bisnis, yang perlahan tapi pasti berubah menjadi makan siang yang lebih santai dan panjang. Mereka berbicara tentang buku, film, dan mimpi. Anindita selalu menjaga ceritanya tetap pada versi yang aman, seorang wanita yang bercerai baik-baik dan memutuskan untuk mengubah hidupnya. Namun, ia merasa Ardi bisa melihat lebih dari itu. Titik baliknya adalah saat Ardi mengundangnya ke sebuah acara lelang amal. Ini bukan lagi tentang pekerjaan. Ini adalah sebuah kencan. Anindita merasa gugup luar biasa. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memilih gaun, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan untuk seorang pria. Ia akhirnya memilih gaun hitam sederhana namun elegan yang menonjolkan kekuatannya, bukan keseksiannya. Malam itu, Ardi memperlakukannya seperti seorang ratu. Bukan dengan kemewahan yang berlebihan, melainkan dengan rasa hormat yang tulus. Ia membukakan pintu mobil, menarik kursi untuknya, dan saat memperkenalkan Anindita pada teman-teman konglomeratnya, ia tidak berkata, "Ini model saya," melainkan, "Kenalkan, ini Anindita Wulandari, seorang wanita luar biasa dan partner strategis saya." Di dalam hati Anindita, terjadi sebuah perang. Separuh dirinya terpesona oleh kebaikan, kecerdasan, dan karisma Ardi. Namun separuh dirinya yang lain, yang masih membawa bekas luka dari Bram, berteriak waspada. Jangan percaya. Semua pria sama saja. Dulu Bram juga manis sebelum ia punya segalanya. Saat Ardi mengantarnya pulang ke lobi apartemennya, Anindita sudah memasang perisai emosionalnya. Ia bersiap untuk sebuah ajakan atau gerakan yang lebih intim, yang akan ia tolak dengan sopan. Namun, Ardi hanya tersenyum hangat. "Terima kasih untuk malam ini, Anin," katanya, untuk pertama kalinya memanggil nama panggilannya. "Saya sangat menikmati percakapan kita. Selamat istirahat." Hanya itu. Tidak ada paksaan, tidak ada agenda tersembunyi. Sikapnya yang begitu menghargai batas-batas Anindita justru menjadi kunci yang membongkar pertahanannya lebih cepat daripada rayuan manapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anindita membiarkan dirinya membayangkan sebuah masa depan yang tidak hanya berisi tentang balas dendam, tetapi juga tentang kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, sebuah memo internal tersebar di seluruh penjuru Nusantara Jaya Group. Perusahaan akan merayakan hari jadinya yang ke-25 dengan sebuah pesta mahakarya di Grand Ballroom Hotel Imperial. Seluruh karyawan, dari staf kebersihan hingga jajaran direksi, diundang untuk hadir. Anindita membaca pengumuman itu di tabletnya. Inilah dia. Panggung yang ia tunggu-tunggu. Tempat di mana semua dunia akan bertabrakan. Ia membayangkan Bram membaca memo yang sama. Ia pasti tahu Anindita akan ada di sana. Sebagai wajah perusahaan, kehadirannya adalah sebuah kewajiban. Apa yang ada di pikiran Bram sekarang? Apakah ia merasa terancam? Atau justru ia terlalu sombong untuk peduli? Malam itu, Ardi mengajaknya makan malam di sebuah restoran privat yang tenang. Di tengah alunan musik jazz yang lembut, Ardi menatapnya dengan tatapan yang serius. "Anin," mulainya. Apa yang tadinya hanya sebatas kekaguman profesional, kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. "Aku tidak akan berbasa-basi. Aku jatuh cinta padamu." Anindita menahan napas. "Pesta ulang tahun perusahaan nanti adalah malam yang sangat penting bagiku," lanjut Ardi. "Aku ingin melewati malam itu bersama orang yang paling penting dalam hidupku saat ini. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu bukan hanya brand ambasadorku, tapi kamu adalah wanita yang kuinginkan untuk berada di sisiku. Maukah kamu datang ke pesta itu sebagai pendamping resmiku?" Sebelum Anindita sempat menjawab, Ardi mengeluarkan sebuah kotak beludru pipih berwarna biru tua dari saku jasnya. Bukan kotak cincin. Ia membukanya, dan di dalamnya terbaring sebuah kalung dengan liontin batu safir biru yang besar dan berkilauan, dikelilingi oleh berlian-berlian kecil. Warnanya sangat cocok dengan citra kampanye The Sapphire Residences. "Ini bukan lamaran," kata Ardi cepat, seolah bisa membaca pikiran Anindita. "Anggap ini sebagai simbol.
Safir untuk wajah The Sapphire Residences. Aku ingin kamu memakainya malam itu. Aku ingin semua orang melihatmu bersinar paling terang. Anindita menatap kalung indah itu, lalu beralih menatap wajah Ardi yang tulus. Tak ada lagi keraguan di hatinya. Ia tidak tahu akan seperti apa masa depan mereka, tapi ia tahu pria di hadapannya ini nyata. Kebaikan hatinya nyata. Perasaannya nyata. Dengan senyum yang akhirnya datang dari lubuk hatinya yang terdalam, Anindita mengangguk. Iya, Ardi. Aku mau. Saat Ardi memakaikan kalung itu di lehernya, Anindita merasakan sentuhan dingin dari logam mulia dan batu permata itu di kulitnya. Rasanya seperti sebuah penobatan. Kalung itu terasa seperti mahkota bagi ratu yang baru, sekaligus baju zirah bagi seorang pejuang yang akan maju ke medan pertempuran terbesarnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Malam pesta ulang tahun ke-25 Nusantara Jaya Group tiba dengan segala kemegahannya. Di apartemennya yang kini terasa seperti sebuah sangkar sutra, Anindita mempersiapkan dirinya untuk pertempuran. Ini bukan lagi tentang tampil cantik, ini adalah tentang mengenakan baju zirah. Prosesnya ia lakukan dengan hikmat, sebuah ritual sebelum perang. Gaun yang ia pilih adalah sebuah mahakarya dari desainer ternama. Warnanya biru safir pekat, sama seperti kalung pemberian Ardi. Kainnya jatuh memeluk tubuhnya dengan sempurna, menampilkan setiap lekuk hasil kerja keras dan disiplinnya selama 3 tahun terakhir. Punggungnya terbuka, sebuah pernyataan berani dari seorang wanita yang tak lagi punya apapun untuk disembunyikan. Penata rias dan rambut profesional yang disewa Ardi telah selesai dengan tugas mereka, mengubahnya menjadi visi keanggunan yang nyaris tak duniawi. Terakhir, dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, ia mengambil kalung safir itu dari kotaknya. Saat ia mengenakannya, batu permata yang dingin itu menyentuh kulitnya, seolah menyalurkan kekuatan dan ketenangan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi Anindita yang lusuh dan menangis di dapur. Bukan juga model yang tersenyum di papan reklame. Ini adalah gabungan dari keduanya, seorang ratu yang ditempa dalam api penderitaan, dengan mata yang menyimpan kenangan akan neraka namun kini bersinar dengan cahaya kemenangan yang dingin. Bel pintu berbunyi. Ardi telah tiba. Saat Anindita membuka pintu, pria itu tertegun sejenak. Ardi, yang malam itu tampak luar biasa tampan dalam balutan tuxedo hitamnya, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku tahu kamu cantik, Anin, kata Ardi dengan suara rendah penuh kekaguman. Tapi malam ini, kamu terlihat sangat kuat. Kamu terlihat tak terkalahkan. Itulah pujian terindah yang pernah Anindita dengar. Perjalanan menuju Hotel Imperial terasa singkat. Grand Ballroom Hotel itu telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng modern. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memendarkan cahaya keemasan ke ratusan tamu yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Alunan musik orkestra mini menjadi latar bagi percakapan para elit bisnis dan sosialita kota. Saat Ardi dan Anindita melangkah masuk, keheningan sesaat menyapu area pintu masuk sebelum akhirnya pecah menjadi riak-riak bisikan. Semua mata tertuju pada mereka. Sang CEO yang jarang tersenyum itu kini berjalan dengan seorang wanita misterius di sisinya, yang kecantikannya seolah meredupkan semua kilau di ruangan itu. Anindita merasakan ratusan pasang mata itu, namun ia tak lagi gentar. Ia mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi, lengannya melingkar mesra di lengan Ardi. Sambil menyapa beberapa kolega penting Ardi, mata Anindita bergerak liar, memindai setiap sudut ruangan seperti elang yang mencari mangsanya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Di mana mereka? Dan kemudian, ia melihatnya. Di dekat salah satu meja prasmanan yang kurang strategis, di sudut yang agak remang, berdirilah 3 hantu dari masa lalunya. Bram mengenakan setelan jas yang tampak sedikit kebesaran dan kaku, jelas bukan miliknya. Wajahnya tegang, berusaha terlihat nyaman di tengah lautan orang-orang yang jauh di atas kelasnya. Di sampingnya, Riana mengenakan gaun berwarna emas yang terlalu berkilauan dan norak, riasannya terlalu tebal, membuatnya tampak seperti berusaha terlalu keras untuk mengimbangi kemewahan di sekelilingnya. Dan Ibu Wati, dengan sanggul tuanya, menatap sekeliling dengan mata terpana sekaligus iri, memegang tas tangan usang yang tampak salah tempat.
Mereka adalah gambaran sempurna dari kepalsuan dan ketidakpantasan. Mereka begitu kecil dan tidak berarti di dalam ruangan ini. Anindita sengaja mengarahkan Ardi untuk mengambil minuman di bar yang berada di seberang posisi mereka. Saat itulah, mata Bram yang sedang gelisah menangkap sosoknya. Gelas di tangan Bram berhenti di udara. Wajahnya yang tegang seketika mengendur karena syok, lalu berubah pucat pasi. Ia menyenggol lengan Riana. Riana mengikuti arah pandang Bram, dan senyum palsu yang sejak tadi ia pasang di wajahnya luntur seketika. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak tak percaya. Ibu Wati, yang terakhir menyadari, mengerutkan keningnya, mencoba mengenali sosok anggun di seberang ruangan itu. Ketika ia sadar siapa wanita itu, tangannya langsung mencengkeram lengan putranya, wajahnya pias seperti melihat hantu. Anindita menahan senyum. Ia menatap lurus ke mata Bram selama beberapa detik. Di dalam tatapan itu, ia mengirimkan sebuah pesan tanpa suara, "Ya, ini aku. Aku datang untukmu." Kemudian, ia dengan anggun berbalik dan kembali fokus pada Ardi, membiarkan mereka bertiga terbakar dalam neraka keterkejutan dan kebingungan mereka sendiri. Puncak acara pun tiba. Pembawa acara memanggil nama Ardiansyah Wicaksono ke atas panggung. Dengan langkah berwibawa, Ardi naik dan berdiri di podium, disambut tepuk tangan meriah. Ia memberikan pidato singkat tentang pencapaian perusahaan, tentang visi ke depan. Lalu, ia beralih ke nada yang lebih personal. Sebuah perusahaan, sama seperti sebuah bangunan, tidak akan berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, kata Ardi, suaranya yang dalam menggema di seluruh ballroom. Dan malam ini, saya tidak hanya ingin merayakan fondasi bisnis kita, tetapi juga fondasi baru dalam kehidupan pribadi saya. Ia menatap lurus ke arah Anindita. Ada seseorang di sini malam ini yang telah mengajarkan saya arti kekuatan sejati. Seseorang yang menjadi inspirasi di balik kampanye terbaru kita, dan yang lebih penting, telah menjadi inspirasi bagi saya. Saya ingin mengundangnya ke atas panggung. Anindita Wulandari. Semua mata kini tertuju pada Anindita. Dengan napas yang dalam dan langkah yang mantap, ia berjalan menuju panggung diiringi tepuk tangan yang kini bercampur dengan rasa penasaran. Ardi menyambutnya, menggenggam tangannya, dan membawanya ke tengah panggung. Di bawah sorotan lampu, Ardi mengangkat tangan mereka yang bertautan. Di hadapan Anda semua, keluarga besar Nusantara Jaya Group, saya tidak hanya ingin memperkenalkan brand ambasador kami yang brilian. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin memperkenalkan wanita yang telah merebut hati saya. Pernyataan itu bagaikan sebuah ledakan bom. Ballroom yang tadinya riuh kini senyap. Anindita bisa merasakan tatapan Bram, Riana, dan Ibu Wati yang penuh horor, seolah dunia mereka baru saja kiamat. Setelah tepuk tangan kembali mereda, Ardi menyerahkan mikrofon pada Anindita. Inilah saatnya. Terima kasih, Ardi. Mulainya, suaranya tenang dan jernih, tanpa getar sedikit pun. Terima kasih kepada keluarga besar Nusantara Jaya Group atas sambutan hangatnya. Berdiri di sini, di tengah kemegahan dan perayaan kesuksesan, membuat saya teringat pada sebuah malam lain, sebuah pesta lain, beberapa tahun yang lalu. Sebuah pesta di mana hidup saya justru dihancurkan hingga tak bersisa. Suasana kembali hening. Para tamu saling berpandangan. Anindita mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, sebelum akhirnya menguncinya pada meja di sudut remang itu. Seorang operator lampu sorot yang peka, merasakan drama yang akan terjadi, perlahan mengarahkan salah satu lampunya ke arah meja Bram. Malam itu, lanjut Anindita, suaranya kini terdengar lebih tajam. Saya juga berada di sebuah pesta syukuran. Pesta yang saya siapkan sendiri makanannya sepanjang hari. Namun, saya tidak diizinkan untuk bergabung. Karena saat itu, saya dianggap aib. Saya miskin, jelek, dan gendut. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya dulu menikah dengan salah satu manajer di perusahaan ini, katanya, nadanya kini dingin seperti es. Namanya Bramantio. Lampu sorot kini dengan sempurna menerangi wajah Bram yang pucat dan berkeringat. Semua kepala di ballroom itu menoleh ke arahnya. Pria itu, kata Anindita sambil menunjuk lurus ke arah Bram, bersama wanita selingkuhannya yang kini berdiri di sampingnya, Riana, dan ibunya mereka menjadikan saya babu di rumah saya sendiri.
Dan di puncak pesta malam itu, hanya karena saya berani mengaku sebagai istrinya, mereka menampar saya, mendorong saya hingga jatuh di tengah pecahan kaca, dan menceraikan saya di depan semua tamu mereka. Lalu, mereka mengusir saya dari rumah seperti seekor anjing, tanpa apapun selain baju kotor yang melekat di badan. Sebuah desahan kolektif terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Wajah-wajah para tamu menunjukkan ekspresi campuran antara syok, jijik, dan amarah. Bram, Rihanna, dan Ibu Wati kini menjadi pusat perhatian yang memalukan, terperangkap dalam cahaya lampu sorot seperti 3 ekor tikus yang tertangkap basah. Ardi mengambil alih mikrofon dari tangan Anindita. Wajahnya yang tenang kini mengeras seperti batu pualam, matanya menyala-nyala karena amarah yang dingin. Nusantara Jaya Group, kata Ardi, suaranya rendah namun bergetar karena otoritas yang tak terbantahkan, dibangun di atas 3 pilar, inovasi, kerja keras, dan yang paling penting, integritas. Karakter adalah segalanya bagi kami. Seseorang yang tega mengkhianati dan menghina wanita yang telah menemaninya dari nol, seseorang yang tidak memiliki rasa hormat dan peri kemanusiaan, tidak memiliki tempat di perusahaan saya. Ardi menatap lurus ke arah Bram yang gemetaran. Bramantio, efektif detik ini juga, Anda bukan lagi karyawan Nusantara Jaya Group. Pengumuman itu bagaikan vonis mati. Rihanna menjerit kecil. Ibu Wati terhuyung dan nyaris pingsan. Keamanan. Suara Ardi menggema seperti guntur. Keluarkan sampah ini dari acara saya. 3-tiganya. Sekarang juga. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung bergerak cepat menuju meja Bram. Mereka menarik Bram yang mencoba memohon, menyeret Rihanna yang meronta-ronta dan menjerit-jerit histeris, dan memapah Ibu Wati yang sudah lemas tak berdaya. Mereka diseret paksa melewati ratusan tamu yang menatap mereka dengan tatapan menghina. Pemandangan itu begitu kacau, begitu memalukan, dan bagi Anindita, begitu memuaskan. Ia menyaksikan cerminan dari pengusirannya sendiri, namun kali ini, ia yang berdiri di atas panggung sebagai pemenang. Pintu ballroom yang megah itu akhirnya tertutup, membungkam drama memalukan itu dari dalam. Setelah hening sesaat, Ardi berbalik menghadap Anindita. Di hadapan ratusan orang, ia menangkup wajah Anindita dengan kedua tangannya, tatapannya melembut. Sudah berakhir, Anin. Semuanya sudah berakhir. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah seorang tamu di barisan depan mulai bertepuk tangan. Diikuti oleh yang lain, dan yang lain, hingga seluruh ballroom bergemuruh oleh tepuk tangan yang riuh. Mereka tidak hanya bertepuk tangan untuk sang CEO, tapi juga untuk Anindita. Untuk keberaniannya. Untuk keadilan yang baru saja mereka saksikan. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Ardi menarik Anindita ke dalam pelukan yang erat dan protektif. Anindita menyandarkan kepalanya di dada Ardi, memejamkan mata, dan menghela napas panjang yang seolah melepaskan semua beban dan rasa sakit yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Perangnya telah usai. Sumpahnya telah terbayar lunas. Ia akhirnya bebas. Malam pesta pembalasan itu tidak berakhir dengan hingar-bingar kemenangan. Setelah drama yang menguras emosi itu, Anindita dan Ardi meninggalkan ballroom melalui pintu pribadi, menghindari tatapan penasaran dan bisik-bisik para tamu. Perjalanan pulang di dalam mobil mewah Ardi yang senyap terasa begitu kontras dengan badai yang baru saja mereka lewati. Anindita menatap gemerlap lampu kota yang berlarian di luar jendela, namun pikirannya berada di tempat lain. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya memang telah terangkat, namun ia merasa kosong. Seolah sebuah bagian penting dari dirinya, bagian yang didedikasikan untuk amarah dan dendam, telah pergi, menyisakan ruang hampa. Setibanya di penthouse Ardi yang megah, pria itu tidak menuntut perayaan. Ia justru menuntun Anindita ke sofa yang nyaman, menyelimutinya dengan selimut kasmir, dan membuatkannya secangkir teh kamomil hangat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Ardi lembut, duduk di hadapannya, menatapnya dengan sorot penuh perhatian. Di dalam keheningan yang aman itu, di bawah tatapan pria yang telah membelanya tanpa ragu, pertahanan terakhir Anindita runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya pada Ardi. Bukan versi ringkas yang selama ini ia simpan, melainkan versi yang utuh dan menyakitkan. Ia menceritakan tentang bagaimana ia harus makan nasi sisa di dinding reot, tentang daster robek yang tak pernah diganti,
Tentang bagaimana ia disembunyikan seperti penyakit saat ada tamu, tentang setiap kata cemoohan yang dilontarkan Rihanna dan mertuanya, dan tentang tatapan dingin Bram yang membuatnya merasa tak berharga. Ia menangis saat bercerita, bukan karena mengasihani diri sendiri, tapi karena melepaskan semua racun yang telah ia simpan terlalu lama. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya yang tenang mengeras, rahangnya mengetat menahan amarah atas nama Anindita. Setelah Anindita selesai, Ardi berlutut di hadapannya, mengambil tangannya, dan mencium punggung tangannya dengan lembut. Wanita yang bisa selamat dari neraka seperti itu dan membangun kembali dirinya menjadi sosok sepertimu. Kata Ardi, suaranya serak karena emosi. Kamu bukan hanya kuat, Anin, kamu adalah sebuah keajaiban. Dan aku adalah pria paling beruntung di dunia karena bisa menemukanmu. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi kemenangan, tetapi juga berbagi luka. Dan di atas luka itu, fondasi cinta mereka menjadi semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Sementara itu, bagi Bram, Rihanna, dan Ibu Wati, neraka mereka baru saja dimulai. Insiden di pesta ulang tahun Nusantara Jaya Group menjadi berita viral. Video amatir yang direkam oleh para tamu menyebar seperti api di media sosial dengan judul-judul sensasional. CEO pecat manajer di atas panggung demi bela kekasih. Kisah Cinderella modern, dari babu jadi calon istri konglomerat. Wajah Bram, Rihanna, dan Ibu Wati yang diseret keluar oleh satpam terpampang jelas, menjadi bahan cemoohan dan meme oleh netizen se-Indonesia. Akibatnya, hidup mereka hancur. Bram masuk dalam daftar hitam tak resmi di dunia korporat. Setiap kali ia melamar pekerjaan dan sampai pada tahap wawancara, para pewawancara akan menatapnya dengan aneh, sebelum akhirnya menolaknya dengan alasan klise. Nama Ardiansyah Wicaksono terlalu besar untuk dilawan. Tanpa penghasilan, mereka diusir dari apartemen sewaan mereka. Mereka terpaksa menjual semua barang mewah, tas-tas Rihanna, perhiasan Ibu Wati, dengan harga murah untuk bisa menyewa sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang becek dan bau. Di dalam kungkungan panas dan sempit itulah, sifat asli mereka keluar. Rihanna, yang terbiasa hidup mewah, tak tahan dengan kemiskinan. Pertengkaran hebat meledak hampir setiap hari. Ini semua salahmu dan ibumu, jerit Rihanna suatu sore, menunjuk wajah Bram dengan jari lentiknya yang kini tak lagi terawat. Kalau saja dulu kalian tidak kejam dan sombong, kita tidak akan berakhir di tempat sampah ini. Justru kamu racunnya, balas Ibu Wati tak mau kalah, suaranya melengking. Sejak kamu datang, anakku jadi lupa diri. Dulu setidaknya si Anindita itu berguna di dapur, tidak seperti kamu yang hanya bisa menghabiskan uang. Bram, yang kini hanyalah seorang pria kalah yang tak punya apa-apa, hanya bisa terduduk diam, terperangkap di antara dua wanita yang saling menyalahkan. Akhirnya, Rihanna mencapai batasnya. Ia mengemasi sisa pakaiannya ke dalam sebuah koper usang. Aku sudah selesai, desisnya pada Bram. Aku menikahimu karena kamu seorang manajer sukses, bukan pengemis gagal. Selamat menikmati hidup barumu bersama ibumu. Rihanna pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Bram yang terpaku dalam kehancurannya. Di sisi lain kota, kehidupan Anindita justru sedang mekar. Pernikahannya dengan Ardi digelar beberapa bulan kemudian. Bukan sebuah pesta kolosal, melainkan sebuah upacara yang intim dan sakral di sebuah villa pribadi di Bali, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Maya, dengan berlinang air mata bahagia, berdiri di sisinya sebagai pengiring pengantin. Saat Ardi mengucapkan janji sucinya, menatap Anindita dengan cinta yang begitu tulus, Anindita tahu bahwa ia telah benar-benar tiba di rumah. Ia tidak lagi aktif di dunia modeling. Bersama Ardi, ia menemukan tujuan baru. Ia didapuk menjadi kepala yayasan milik Nusantara Jaya Group yang fokus pada program pemberdayaan perempuan dan bantuan untuk korban KDRT. Ia menggunakan kisahnya, tanpa menyebut nama, untuk menginspirasi banyak wanita lain. Ia menemukan bahwa kebahagiaan terbesar datang bukan dari membalas dendam, melainkan dari menyembuhkan dan membantu orang lain. Setahun setelah pernikahan mereka, kebahagiaan itu disempurnakan oleh sebuah kabar, Anindita hamil. Kehamilan ini adalah simbol dari kehidupan baru yang telah ia perjuangkan dengan begitu keras. Suatu siang,
Saat usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7, Anindita dan Ardi sedang menikmati makan siang santai di sebuah kafe dengan taman yang asri. Saat mobil mereka tiba, seorang petugas valet dengan seragam kusam bergegas membukakan pintu. Saat Anindita turun, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata petugas valet itu. Jantung Anindita seolah berhenti berdetak. Pria itu kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Pria itu adalah Bram. Bram membeku di tempatnya, kunci mobil di tangannya jatuh bergemerincing ke aspal. Matanya membelalak menatap Anindita, lalu beralih ke perut Anindita yang membuncit, dan terakhir ke Ardi yang kini berdiri protektif di sisi istrinya. Wajahnya adalah sebuah lukisan tragis dari rasa malu, penyesalan, dan kekalahan total. Dengan gerakan gemetar, Bram membungkuk untuk mengambil kunci dan mulai berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Memohon maaf, meminta belas kasihan, Anindita tak tahu dan tak peduli. Ardi secara refleks bergerak maju untuk menghalangi, namun Anindita menahan lengannya. Ia menatap lurus ke arah Bram, ke arah pria yang pernah menjadi pusat dunianya, pria yang telah menghancurkannya. Namun, yang ia rasakan bukanlah amarah, bukan kebencian, bukan pula kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria di hadapannya ini hanyalah orang asing yang menyedihkan. Tanpa sepatah kata pun, Anindita memberinya sebuah anggukan kecil yang final. Sebuah pengakuan bahwa ia melihatnya, dan sebuah penegasan bahwa Bram tak lagi memiliki kekuatan apapun atas dirinya. Lalu, ia berbalik, membelakangi masa lalunya untuk selamanya. Ia meletakkan tangannya di atas perutnya yang hangat, merasakan tendangan lembut dari calon bayinya, dan tersenyum menatap Ardi. "Ayo, Mas. Aku lapar," katanya, suaranya ringan dan penuh kebahagiaan. Saat ia berjalan masuk ke dalam kafe, bergandengan tangan dengan suaminya, ia tahu bahwa balas dendamnya telah lama tuntas. Tapi kemenangan sejatinya bukanlah melihat Bram menderita sebagai petugas valet. Kemenangan sejatinya bukanlah kehancuran musuh-musuhnya. Kemenangan sejatinya ada di sisinya, menggenggam tangannya dengan erat. Kemenangan sejatinya ada di dalam rahimnya, berdenyut dengan kehidupan baru. Kemenangan sejatinya adalah kedamaian yang kini memenuhi hatinya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kamar bayi yang disinari cahaya matahari pagi, Anindita menimang seorang bayi laki-laki yang tampan, duplikat kecil dari Ardi. Suaminya masuk dan memeluk mereka berdua dari belakang, mengecup puncak kepala Anindita. Di luar jendela, langit biru terbentang cerah tanpa awan. Neraka itu telah ia lewati. Sumpahnya telah ia penuhi. Dan kini, di hadapannya, terhampar surga kebahagiaan sejati yang telah ia menangkan dengan jerih payahnya sendiri. 5 tahun kemudian, waktu adalah pemahat yang sabar. Dalam 5 tahun, ia mampu mengubah gurun menjadi taman, dan istana menjadi puing-puing. Bagi Anindita, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah sisa-sisa abu dari masa lalunya menjadi sebuah taman kehidupan yang rimbun dan penuh warna. Paginya tidak lagi dimulai oleh alarm atau insting seorang pelayan. Paginya kini dimulai oleh bisikan lembut mentari yang menyelinap melalui celah gorden sutra di kamarnya yang luas, dan tentu saja, oleh serangan-serangan kecil yang penuh tawa. Anindita seringkali sengaja bangun beberapa menit lebih awal, hanya untuk menikmati momen hening itu. Ia akan berbaring di samping Ardi yang masih tertidur pulas, mendengarkan deru napas suaminya yang teratur, dan merasakan rasa syukur yang begitu meluap hingga terasa sesak di dadanya. Ia akan memandangi langit-langit kamarnya yang tinggi, dan pikirannya akan melayang sejenak ke langit-langit dapur yang rendah dan berjelaga dari kehidupan lamanya. Perbandingan itu bukan lagi untuk memanggil rasa sakit, melainkan sebagai pengingat, sebagai jangkar yang membuatnya tetap membumi dan menghargai setiap detik dari kehidupannya yang sekarang. Tepat pukul 6, seperti jam yang bisa diandalkan, pintu kamar mereka akan berderit terbuka. 2 kepala kecil akan mengintip, sebelum akhirnya berlari dan melompat ke atas tempat tidur dengan pekikan gembira. "Bunda, Ayah, selamat pagi." Banyu Wicaksono, putranya yang kini berusia 5 tahun, adalah duplikat kecil dari Ardi. Ia memiliki tatapan mata yang sama tajamnya, rasa ingin tahu yang besar, dan pembawaan yang tenang. Ia akan langsung memeluk ayahnya. Sementara itu, adiknya,
Kirana Wicaksono, yang berusia 3 tahun, adalah pantulan dari jiwa Anindita yang terlahir kembali. Ia adalah seberkas cahaya, dengan mata berbinar, tawa renyah, dan imajinasi yang tak terbatas. Ia akan langsung meringkuk di pelukan Anindita. Bunda, Kirana mimpi naik kuda poni pelangi, celotehnya. Oh ya? Hebat sekali, sahut Anindita sambil menciumi rambut putrinya yang wangi sampo stroberi. Pagi itu adalah hari Sabtu, yang berarti ini adalah Hari Panekuk Ayah. Sebuah tradisi yang dimulai Ardi sejak Banyu bisa makan makanan padat. Ardiansyah Wicaksono, CEO yang disegani yang mampu membuat para direktur gemetar hanya dengan satu tatapan, akan menanggalkan setelan jasnya dan mengenakan celemek bergambar kartun. Dapur mereka yang luas dan modern, dengan peralatan canggih dan pemandangan ke arah taman, akan menjadi panggungnya. Anindita akan duduk di meja island, menyesap kopi sambil mengawasi ketiga orang terkasihnya. Pemandangan Ardi yang dengan serius mencoba membuat panekuk berbentuk mobil balap untuk Banyu, sementara Kirana dengan riang menaburkan meses warna-warni kemana-mana, termasuk ke rambut ayahnya, adalah lukisan terindah yang pernah ia lihat. Dulu, dapur adalah penjaranya. Kini, dapur adalah jantung dari rumahnya, pusat dari semua kehangatan dan cinta. Setelah sarapan yang meriah dan sedikit berantakan, Anindita bersiap untuk pergi. Hari ini ia memiliki jadwal kunjungan ke rumah Kirana, salah satu dari 5 rumah aman bagi korban KDRT yang telah berhasil didirikan oleh Yayasan Nusantara Jaya di bawah kepemimpinannya. Ardi akan menghabiskan hari bersama anak-anak, sebuah tugas yang selalu ia nanti-nantikan. Hati-hati di jalan, sayang, kata Ardi sambil mengecup kening Anindita di depan pintu. Buatlah perbedaan hari ini. Aku selalu berusaha, jawab Anindita sambil tersenyum. Di rumah Kirana, ia disambut dengan hangat oleh para staf dan penghuni. Ia bukan lagi sekadar donatur atau ketua yayasan yang datang untuk seremoni. Ia adalah seorang mentor, seorang kakak, seorang teman seperjuangan. Ia duduk di sebuah pendopo di taman, dikelilingi oleh beberapa wanita yang sedang dalam proses penyembuhan. Salah satunya adalah Sari, wanita yang ia temui beberapa bulan lalu. Dulu datang dengan mata penuh ketakutan, kini Sari sudah bisa tersenyum, bahkan sesekali tertawa. Ia baru saja diterima bekerja di sebuah butik kecil setelah mengikuti program pelatihan keterampilan yang diadakan oleh yayasan. Dulu, setiap kali suami saya membentak, saya langsung gemetar dan merasa jadi manusia paling bodoh sedunia. Cerita Sari pada penghuni baru yang lain, sementara Anindita mendengarkan dengan bangga. Tapi Bu Anin pernah bilang pada saya, kata-kata mereka itu bukan cermin. Itu hanya gema dari kehampaan jiwa mereka sendiri. Cermin kita yang sesungguhnya ada di dalam sini, kata Sari sambil menunjuk hatinya. Dan kita harus membersihkannya setiap hari dari debu-debu kebohongan mereka. Anindita tersenyum. Rantai itu berlanjut. Kekuatan yang ia temukan, kini ia bagikan, dan kekuatan itu tumbuh berlipat ganda. Ia menghabiskan beberapa jam di sana, mendengarkan, memeluk, dan memberikan solusi-solusi praktis. Ia tidak hanya memberikan ikan, tapi juga kail dan mengajari cara memancing. Ia menghubungkan satu wanita dengan bantuan hukum, yang lain dengan psikolog, dan yang lain lagi dengan peluang usaha kecil. Pekerjaan ini menguras energinya, namun sekaligus mengisi jiwanya dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan oleh ketenaran atau kekayaan. Ia telah mengubah lukanya menjadi obat bagi orang lain. Di saat yang sama, di belahan kota yang berbeda, luka-luka lama masih membusuk, tak pernah sembuh. Di sebuah gang sempit yang becek di kawasan industri Pulau Gadung, Bramantio mendorong gerobak berisi galon-galon air mineral. Ini adalah pekerjaan terbarunya setelah dipecat dari proyek konstruksi karena fisiknya yang tak lagi kuat. Setiap hari, ia harus mengantar puluhan galon naik turun tangga di rumah-rumah susun. Keringat membasahi kaosnya yang kumal, napasnya tersengal, dan punggungnya menjerit kesakitan. Setiap tetes keringat adalah pengingat akan apa yang telah hilang. Ia ingat bagaimana dulu ia hanya perlu duduk di dalam ruangan ber-AC, menandatangani dokumen, sementara orang lain melakukan pekerjaan kasar. Ia ingat bagaimana Anindita akan menyambutnya pulang dengan handuk hangat dan segelas teh, memijat bahunya yang lelah. Kini, tak ada yang menyambutnya di rumah kontrakan selain aroma obat-obatan dan suara keluhan ibunya yang tak berkesudahan.
Malam itu, saat ia sedang makan malam, nasi dengan lauk sepotong tahu goreng, ibunya kembali memulai litaninya. Lihat hidup kita sekarang, Bram, rintih Wati dari tempat tidurnya. Makan pun susah. Ini semua karena kamu menceraikan Anindita. Harusnya dulu kamu simpan saja dia. Biar dia jadi babu di dapur, sementara kamu bersenang-senang dengan Riana. Setidaknya hidup kita terjamin. Dia itu berguna. Bram meletakkan sendoknya dengan keras. Cukup, Bu. Bentaknya, sebuah ledakan yang jarang terjadi. Anindita itu manusia, bukan barang. Bukan jimat keberuntungan. Hidup kita seperti ini bukan karena kita menceraikannya. Hidup kita seperti ini karena kita jahat padanya. Karena kita menginjak-injaknya. Dan sekarang kita membayar harganya. Setelah mengatakan itu, Bram keluar dari kontrakan, duduk di emperan yang gelap, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis. Bukan tangis penyesalan karena kehilangan harta. Tapi tangis penyesalan karena telah menjadi manusia yang gagal, seorang pria yang telah menghancurkan satu-satunya hal tulus yang pernah ia miliki. Di tengah kegelapan itu, ia sadar, hukumannya bukanlah kemiskinan. Hukumannya adalah kesadaran akan kejahatannya sendiri, sebuah kesadaran yang datang terlambat. Riana, di sisi lain, menjalani hukumannya dalam bentuk yang berbeda. Penjaranya adalah kepalsuan. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai manajer di sebuah restoran kelas menengah. Gajinya cukup untuk menyewa apartemen studio kecil dan membeli beberapa barang tiruan dari merek-merek ternama. Di media sosial, ia masih berusaha menampilkan citra sebagai wanita sukses dan glamor. Namun di balik filter-filter itu, hidupnya kosong. Pria datang dan pergi, tak ada yang benar-benar serius. Mereka hanya memanfaatkannya, sama seperti ia dulu memanfaatkan Bram. Suatu malam, ia sedang makan sendirian di restorannya setelah jam tutup. Ia membuka ponselnya dan secara tak sengaja melihat sebuah artikel berita. Maya Laksmi, fotografer ternama, gelar pameran tunggal bertajuk Metamorfosis. Di dalam artikel itu, ada foto Maya yang tersenyum bahagia di samping tunangannya, seorang kurator seni yang tampan. Dan di latar belakang, terpajang sebuah foto hitam putih raksasa yang sangat ia kenal, foto Anindita yang sedang duduk di bangku taman dengan tatapan mata yang kuat. Foto yang menjadi awal dari segalanya. Riana menatap foto itu lama sekali. Ia melihat Anindita, lalu membaca tentang kesuksesan Maya. Ia teringat pada dirinya sendiri, yang dulu berada di puncak dunia mereka, menertawakan mereka dari atas. Kini, roda telah berputar begitu sempurna. Mereka berdua telah terbang tinggi, sementara ia terjebak di tanah, sendirian, dikelilingi oleh barang-barang palsu dan kebahagiaan palsu. Rasa iri yang tajam dan pahit terasa mencekik lehernya. Itulah hukumannya, selamanya menjadi penonton dari kebahagiaan orang-orang yang pernah ia siksa. Pameran Tunggal Maya adalah sebuah acara yang sukses besar. Anindita dan Ardi datang sebagai tamu kehormatan. Anindita berdiri di hadapan foto raksasa dirinya itu, foto yang terasa diambil dari kehidupan orang lain. Aku masih ingat hari itu, bisik Anindita pada Maya. Aku masih merasa sangat kecil dan tidak berharga. Aku tidak melihat itu, balas Maya. Sejak dulu, yang kulihat adalah seorang pejuang yang sedang beristirahat di antara dua pertempuran. Dan lihat sekarang, kamu sudah memenangkan perangnya. Mereka berpelukan, sebuah pelukan yang mengandung sejarah panjang tentang persahabatan, air mata, dan kemenangan. Ardi dan tunangan Maya, Daniel, bergabung dengan mereka. Keempatnya berdiri di sana, sebuah gambaran dari hubungan yang sehat dan saling mendukung. Malam itu, setelah pulang dari pameran dan menidurkan anak-anak, Anindita merasa ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Ia naik ke ruang kerjanya yang menghadap ke taman. Ia mengambil sebuah kotak dari rak paling atas, kotak yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Kotak berisi album pernikahan pertamanya. Ia duduk di mejanya yang terbuat dari kayu jati, membuka album itu lembar demi lembar. Ia tidak lagi merasakan apa-apa selain jarak. Ia seperti sedang melihat film tentang kehidupan orang asing. Gadis di foto itu, ia sudah tidak mengenalnya lagi. Ia tidak merobek atau membakar album itu. Itu akan menjadi tindakan yang didasari amarah,
dan ia sudah tidak lagi memiliki amarah. Sebagai gantinya, ia mengambil selembar kertas surat terbaiknya, dan mulai menulis sebuah surat yang panjang, sebuah monolog terakhir untuk menutup bab itu selamanya. Untuk Anindita yang dulu. Aku menulis surat ini untukmu dari masa depan, dari sebuah tempat yang mungkin tidak akan pernah berani kamu impikan. Saat ini, di luar jendelaku, bulan bersinar terang, menerangi taman di mana dua anak kecil yang memanggilku, Bunda, akan bermain besok pagi. Di sampingku, ada secangkir teh yang dibuatkan oleh seorang pria yang mencintai setiap bekas luka di hatiku. Aku menulis ini untuk memberitahumu bahwa semua penderitaanmu akan berakhir. Aku tahu, saat ini kamu sedang membaca surat ini dari dapur yang pengap. Kamu baru saja selesai membersihkan sisa makan malam mereka, dan kini kamu sedang menyantap nasi dinginmu sendirian. Aku tahu bahumu terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena beban hinaan yang kau pikul setiap hari. Mereka memanggilmu jelek, gendut, bodoh. Mereka membuatmu percaya bahwa dirimu tak berharga. Aku di sini untuk berteriak melintasi waktu, mereka semua bohong. Setiap air matamu yang jatuh di atas dingklik reot itu adalah air yang sedang menyirami benih kekuatan di dalam dirimu. Setiap cacian yang kau telan adalah pupuk yang akan membuatmu tumbuh menjadi pohon yang tak terkalahkan. Aku mohon padamu, jangan menyerah. Bertahanlah sedikit lebih lama lagi. Karena akan datang sebuah malam, sebuah pesta, di mana kamu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan dari titik terendah itulah, dari puing-puing itulah, kamu akan terlahir kembali. Kamu akan belajar artinya mandiri. Kamu akan merasakan kebanggaan dari gaji pertamamu, sekecil apapun itu. Kamu akan merasakan otot-ototmu sakit karena olahraga, dan kamu akan menyukainya, karena itu adalah rasa sakit yang kamu pilih sendiri, bukan yang dipaksakan padamu. Kamu akan menemukan bahwa kecantikan sejati terpancar bukan dari riasan, melainkan dari api kepercayaan diri yang menyala dari dalam. Kamu akan bertemu cinta lagi. Jangan takut. Cinta yang ini berbeda. Dia tidak akan mencoba meredupkan cahayamu agar ia bisa bersinar lebih terang. Sebaliknya, ia akan menjadi angin yang membuat apimu berkobar lebih tinggi. Dia akan mencintai pikiranmu, hatimu, dan kisah perjalananmu. Dia akan memegang tanganmu bukan untuk mengendalikanmu, tapi untuk berjalan di sisimu. Dan kamu akan menjadi seorang ibu. Kamu akan menatap mata anak-anakmu dan melihat dunia yang penuh kemungkinan. Kamu akan bersumpah untuk membesarkan mereka dengan cinta, rasa hormat, dan keyakinan bahwa mereka berharga, semua hal yang pernah dirampas darimu. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tapi kamu juga mematahkan rantai kutukan itu selamanya. Jadi, Aninditaku yang malang, yang kuat, yang sedang berjuang sendirian di masa lalu. Angkat kepalamu, habiskan nasimu, cuci piringmu untuk terakhir kalinya, lalu tidurlah. Karena besok, dan hari-hari sesudahnya, adalah milikmu. Kamu akan merebutnya kembali, inci demi inci. Dengan segenap cinta, hormat, dan kebanggaan yang tak terhingga, Anindita, yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Ia melipat surat itu dengan rapi dan menyelipkannya di halaman terakhir album foto. Ia menutup album itu, dan menutup kotak itu. Ia menyimpannya kembali di rak paling atas, bukan sebagai rahasia yang kelam, tapi sebagai sebuah arsip dari perang yang telah ia menangkan. Saat ia kembali ke ruang keluarga, Ardi masih terjaga, sedang membaca buku di bawah temaram lampu. Ia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Sudah selesai? Tanyanya lembut, seolah tahu apa yang baru saja dilakukan istrinya. Anindita tersenyum. Sudah. Bab itu sudah benar-benar kututup. Ia berjalan menghampiri Ardi, duduk di sampingnya, dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Di luar, kota Jakarta terus bergemuruh. Tapi di dalam rumah itu, di dalam pelukan itu, yang ada hanyalah kedamaian. Kedamaian yang dalam, yang tulus, yang abadi. Fajar baru telah lama datang untuk Anindita, dan kini ia tahu mataharinya tidak akan pernah terbenam lagi.